Halo anak-anak Ibu, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam kondisi yang sehat. Saat ini sudah siap belajar kan? Kita akan belajar IPS di kelas 8. Ketemu lagi dengan Ibu Dernika Simarmata. Nah, anak-anak, yang akan kita bahas pelajaran kita saat ini yaitu keadaan alam Indonesia. Ya, keadaan alam Indonesia. Nah, yang pertama kita lihat dari segi relief daratan dan relief lautannya. Ya. Nah, sebelum sampai ke penjelasan relief daratan dan relief lautan, apakah itu relief? Relief adalah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi yang ada di daratan berupa tonjolan, cekungan, dan lipatan maupun patahan. Ya, relief adalah bentuk tinggi rendahnya permukaan bumi ya yang ada di daratan ya. Baik itu berupa bentuknya tonjolan atau bentuknya cekungan atau bentuknya lipatan maupun patahan. Ya. Nah, kita masuk ke relief daratan. Ya. Relief daratan yang pertama yaitu pegunungan. Pegunungan itu merupakan rangkaian beberapa gunung yang memanjang dan membentuk kesatuan. Ya, itu artinya pegunungan. Nah, pegunungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang rendah. Pegunungan yang tinggi itu adalah kumpulan gunung-gunung dengan ketinggian ya yang melebihi 1.500 meter di atas permukaan air laut. Nah, pegunungan rendah adalah kumpulan gunung-gunung yang memanjang dan menyambung dengan ketinggian berkisar antara 500 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ya. Nah, anak-anak, di negara Indonesia ada 11 deretan gunung tertinggi. Ya, Ibu hanya bacakan 1 sampai 4. Nanti anak-anak baca seterusnya sampai yang ke-11. Yang pertama, gunung tertinggi yang ada di Indonesia ya disebut dengan Puncak Jaya atau yang dikenal dengan Kartens Pyramid ya dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut ya. Nah, ini terdapat di Papua. Lalu yang kedua, Puncak Mandala dengan ketinggian 4.760 meter di atas permukaan laut. Juga masih terdapat di Papua. Yang ketiga yaitu Trikora ya dengan ketinggian 4.750 meter di atas permukaan laut. Masih terdapat di Papua. Nah, yang keempat Gunung Ngga Pilimsit ya dengan ketinggian 4.717 meter di atas permukaan laut masih terdapat di Papua. Nah, anak-anak boleh lanjutkan terus membaca sampai nomor 11. Nah, ini dia contoh pegunungan. Jadi berbeda ya pegunungan dengan gunung. Kalau pegunungan terdiri dari beberapa gunung, ya. Nah, kemudian anak-anak, selanjutnya
adalah tentang gunung. Apakah artinya gunung? Gunung itu merupakan bentukan ya yang berasal dari hasil peristiwa vulkanisme ya. Contohnya Gunung Merapi, ya, Gunung Bromo, Gunung Rinjani dan lain-lain. Ya, nah ini contoh dari gunung ya, berbeda dengan pegunungan tadi. Nah, selanjutnya anak-anak, relief daratan yang kedua adalah dataran tinggi. Nah, apakah itu dataran tinggi? Yaitu daerah dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Ya. Contohnya dataran tinggi Dieng, ya, dataran tinggi Alas dan lain-lain. Nah, dataran tinggi yang paling terkenal di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng, kemudian dataran tinggi Magelang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi itu disebut juga dengan plato atau plateau, ya. Dataran tinggi disebut juga dengan plato atau plateau. Nah, kemudian anak-anak, relief daratan yang ketiga adalah dataran rendah. Dataran rendah artinya bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Ya. Nah, dataran rendah ketinggiannya antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak digunakan untuk area pertanian dan persawahan, peternakan, perkebunan, area industri, dan sentra-sentra bisnis atau pusat-pusat bisnis, ya. Nah, next anak-anak kita lanjut. Yang relief daratan yang keempat adalah peneplain. Apa itu peneplain? Yaitu suatu relief permukaan bumi yang berupa ya muka tanah yang relatif datar dan menurun ke arah pantai. Ya. Nah, peneplain ini terjadi diakibatkan oleh adanya pelapukan oleh cuaca, ya, erosi dan denudasi, sehingga gunung-gunung yang tinggi akan semakin dangkal, ya, sehingga semakin ratalah relief suatu daerah, terbentuk karena adanya pengikisan oleh angin dan air. Nah, anak-anak, peneplain ini juga disebut dengan daratan yang luas yang merupakan hasil akhir dari proses geografis atau proses erosi. Nah, anak-anak boleh lihat di sini ada contoh peneplain ya. Nah, kemudian relief daratan yang kelima adalah depresi ya. Nah, depresi ini artinya bagian permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi ada dua, yaitu bentuknya memanjang yang disebut dengan slang dan bentuknya membulat yang disebut dengan basin. Ya. Nah, contoh depresi yang ada di Indonesia yaitu depresi Serayu dan depresi Lembah Semangkok ya. Nah, anak-anak boleh lihat di gambarnya bentuk depresi. Nah, kemudian anak-anak ya, setelah kita bahas mengenai relief daratan, selanjutnya kita bahas relief dasar laut di Indonesia ya. Jadi anak-anak, laut itu di bawahnya ada reliefnya, ada tinggi rendahnya permukaan laut ya. Jadi kita hanya melihat dari atas rata, tetapi di dalam sampai ke dasar laut itu ada bentuk-bentuk reliefnya.
Yang pertama, dangkalan atau paparan benua merupakan permukaan laut, ya, laut luas dengan kedalaman tidak lebih dari 200 meter. Ya. Kemudian yang kedua, punggung laut berupa permukaan bukit tetapi berada di dalam laut. Bagian puncaknya tidak sampai muncul ke atas permukaan air. Jadi, hanya bisa dilihat di dalam atau di bawah permukaan air. Ya. Nah, ini pada gambar ini sudah Ibu buat keterangan-keterangannya, ya, yang mana dangkalan atau paparan benua, kemudian yang mana punggung laut. Nah, kemudian anak-anak, yang ketiga, relief dasar laut adalah ambang laut. Ya, ambang laut itu merupakan daratan luas yang ada di laut dangkal dan menjadi pemisah antara dua laut dalam, ya, contohnya ambang laut Sulu. Nah, kemudian relief dasar laut yang keempat adalah gunung laut. Gunung laut itu merupakan permukaan bumi yang menonjol tinggi di dalam laut, memiliki material vulkanik dan dapat mengalami erupsi. Ya, seperti gunung di daratan. Contoh, Gunung Krakatau. Nah, relief dasar laut yang kelima adalah palung laut. Palung laut merupakan bagian terdalam laut atau sebagai jurang laut, ya, karena bentuknya memanjang ke bawah seperti huruf V. Ya. Contoh palung laut yang ada di Indonesia adalah Palung Laut Mindanao. Nah, relief dasar laut yang keenam disebut dengan lubuk laut atau beken. Lubuk laut merupakan cekungan besar dan sangat dalam. Bentuknya menyerupai lembah. Ya, contoh lubuk laut yang ada di Indonesia adalah lubuk laut Banda. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu dari relief daratan dan relief dasar laut, ya, anak-anak silakan kerjakan tugas yang ada di sini, ya. Tugasnya hanya ada 4 dan anak-anak boleh kerjakan di kertas folio. Nah, sampai di sini pelajarannya. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Ibu berharap anak-anak Ibu semua dalam kondisi sehat. Terima kasih. Salam sehat.